Sekarang kita masuk subbab 4.2, yaitu membuat heads. Heads digunakan adalah untuk mengarsir. Jadi bagian tertentu seperti potongan dinding, kaca, kemudian konkrit, atap itu akan sangat merepotkan kalau kita buat satu demi satu dengan menggambar di AutoCAD. Nah, di sini AutoCAD sudah menyediakan sejumlah model-model arsir untuk diterapkan pada gambar kita. Nah, arsir pada umumnya itu tidak boleh tertutup, ya. Maaf, tidak boleh terbuka, ya. Jadi nggak boleh bocor, misalkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini nggak boleh. Walaupun untuk rilis yang lebih baru sudah diberikan fasilitas gap tol. Jadi gap toleransi gap itu sampai berapa sudah bisa diatur. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang bisa bersih rapih, ya, itu lebih ideal. Nah, dan kemudian arsir itu selalu mencari batas. Jadi kalau ada yang membatasi, maka dia tidak, apa istilahnya ya, tidak, sebentar, ini kata-kata yang pas, ya, tidak akan menabrak begitu, ya. Misalkan ini saya, jadi kita arsir H spasi. Nah, ini kotak dialog, kotak manajer dari arsir. Arsir terdiri dari tiga tipe. Yang pertama predefined, kemudian user define, sama custom. Predefined itu yang pertama, kita coba ini dulu. Jadi dalam predefined ini, kalau Bapak hafal namanya, silahkan dipilih nama kode-kode namanya ini. Tapi kalau tidak hafal, Bapak klik di swatch ini. Nah, di sini sudah tampilkan sampel dari arsir yang akan kita gunakan. Misalkan saya pilih Arbon paving. Kita oke. Kemudian meletakkannya itu klik di add pick point. Ya, ini diklik. Kemudian ini diklik di ruangannya, ya, bukan di garisnya atau apalagi di luarnya. Bebas, dalam ini bebas, selama di lingkup ini silahkan. Ini diklik. Nah, di sini ada highlight, jadi artinya AutoCAD memberitahu apakah memang benar ini area yang akan diarsir. Kalau setuju, kita spasi atau diklik kanan. Kemudian sementara kita preview dulu. Nah, dilihat di sini terlalu besar. Kita spasi lagi, mengatur kerapatannya di scale ini. Misalkan kita jadi 0,1. Angle-nya kalau perlu miring silahkan. Kemudian kita preview. Nah, sekarang lebih enak. Kalau cocok spasi, oke. Scale-nya 1. Berapa scale? Scale-nya tadi 0,1. Nah, kerapatan pada arsir itu tidak bisa berlaku untuk semuanya. Jadi misalkan ini cocok 0,1, bisa jadi yang lain malah justru 2, 5 atau bahkan 50. Jadi tidak general nilainya. Jadi trial and error. Tapi untuk permulaan, nanti kalau Bapak sudah biasa menggunakan, oh ini biasanya berapa, akan ingat. Gitu. Kemudian misalkan saya hapus, kemudian ini masuk, ada batasan, ada objek lain. Maka saya arsir, saya pick, saya sini. Nah, ini batas arsirnya, dia nggak akan nabrak yang dibatasin oleh lingkaran tadi. Saya oke. Nah, jadi terhalang oleh garis lingkarannya. Tapi misalkan kita ingin rektang ini penuh diarsir oleh paving, apakah lingkaran harus dipindah dulu? Tidak. Kita bisa menggunakan H spasi. Di sini ada add select object. Ini diklik. Nah, kalau tadi kita klik di dalam ruangan, kalau ini kita klik garis objeknya. Kalau rektang ya rektang. Ini diklik spasi. Oke, maka lingkaran akan diabaikan. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah ini, sekarang kita masuk di anotasi dan asosiatif. Anotasi nanti masuk kelompok materi sendiri, yaitu anotasi, ada anotasi dimensi, anotasi teks, anotasi heads, dan anotasi blok. Kemudian asosiatif. Nah,
dalam kondisi default itu arsir adalah asosiatif. Apa artinya asosiatif? Nah, kan ini asosiatif, kita berikan modify spasi, misalkan diperkecil. Nah, lihat arsir sudah mengikuti frame-nya gitu. Kita udah mengikuti terus ya, Pak? Iya, mengikuti terus. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak asosiatif bagaimana? Ya benar, jadi nggak ngikut. Jadi kita asosiatifnya kita matikan, kita pick, kita ke sini, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita rubah. Nah, tidak ngikutin. Kemudian di sini ada create spread heads. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita memiliki dua buah arsir di lain tempat, ya, bukan dua aja, lebih, satu atau lebih, ya, dua atau lebih, silahkan mau 4, 5 tempat silahkan. Misalnya saya perbanyak. Nah, begini, ini saya arsir spasi, ini saya pick, saya klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, kalau tidak dicentang create spread heads-nya, saya oke. Nah, maka dia jadi satu kesatuan. Jadi kalau saya erase, nah dia satu kesatuan. Tapi kalau saya arsir, ininya dicentang, create-nya, nah, spirit-nya dicentang, kemudian saya oke, ini saya hapus. Nah, dia berdiri terpisah masing-masing, jadi ada 4 buah arsir. Kemudian di sini draw order itu peletakan. Jadi defaultnya arsir dengan frame kulit itu frame ada di atas. Jadi pas bagian yang nyambung ini, maka kalau kita klik itu kena frame-nya. Tapi kita bisa juga merubah arsirnya itu di atas. Tapi kalau tidak terpaksa lebih baik nggak usah, karena kan frame hanya ada di keliling. Dan kemudian arsir banyak tempat, jadi lebih baik ini biarkan frame-nya itu di atas, sehingga kalau kita sewaktu-waktu ingin memilih frame itu mudah. Itu. Ini saya kemudian saya ganti misalkan ini, kemudian saya pick di sini, kemudian saya preview. Oke. Nah, setelah ini sekarang kita masuk inherit. Apa maksudnya perintah inherit? Inherit itu adalah mengcopy arsir yang ada untuk diterapkan pada bidang yang kosong. Lihat, sekarang sekarang kotak manager menunjukkan model bata yang sedang aktif. Tapi bila kita ingin menerapkan paving, maka kalau konvensional maka ini harus dirubah ke paving dulu kan. Tapi kalau kita sudah punya, ini nggak perlu diutak-atik, kita langsung ke inherit, kita ambil sumber yang udah ada, terus kemudian kita klik di tempat yang kosong, tempat yang baru yang kan kita terapkan paving tadi, kita spasi, kita oke. Nah, sudah diterapkan, nggak perlu repot-repot ganti ya. Berubah gitu lagi gitu ya. Kita klik yang udah ada arsnya mau samain dengan yang ini. Iya. Kita klik gitu aja inherit ini ya. Baru kita klik ke tempat yang mau itu. Betul. Oke. Kemudian sekarang ini arsir, setiap arsir itu mengikuti dari bentuk permulaan dari WCS. Jadi dia ngitung itu dari 00. Jadi misalkan ini saya spasi, ini saya ganti net. Oke. Kemudian ini saya ganti 50 mungkin. Saya pick, preview, kebesaran 10, preview. Nah, ini kita lihat ini masih tidak dari 00, berarti dia menggunakan bentuk tertentu. Tapi kalau use origin ya, nah kita preview, nah dia langsung persis dari WCS. Nah, apa maksudnya kalau kita bisa tentukan sendiri? Iya, sebab kalau kita ngitung dari sini mulu seperti waktu koordinat absolut, kita akan kerepotan kalau
beracuan kepada WCS ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya garasi di sini, ukurannya anggaplah ini. Kemudian kita pengen arsir keramik. Nah, kalau kita ngitung dari sini kan ini jelas mesti nggak penapasnya. Nah, dengan fasilitas tadi kita tentukan di mana mulainya, misalkan di sini. Nah, terus kita pick di sini. Mungkin kita ganti jadi 15, oke. Nah, jadi mulainya keramik ngitung dari sini terus ke sana. Gitu. Dan buangnya kiri kanan juga jadi rapi, harmonis. Nah, setiap itu ini jarang dipakai mungkin Pak ya untuk jus ya. Kalau kecuali kalau kayak bata atau kayak paving yang memang nggak perlu pengawalan dari mana, nah itu silahkan use origin aslinya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngitung, nah itu baru kita tentukan sendiri di mana letak mulai menghitung atau menggambar arsirnya, gitu ya. Nah, sekarang kita arsir lagi. Ini sudah kita bahas. Sekarang yang ini. Itu yang defaultnya itu yang buat default boundary extend itu apa? Yang ini? Ini. Default boundary extend. Itu maksudnya? Origin kondisi asli terhadap batas extend. Oke. Bottom left, coba ini kita buat bottom left dulu seperti apa. Kita misalkan di sini, kemudian ini kliknya di sini. Oh, begitu saya klik ini langsung mati ya, kecuali kalau kita centang gini berarti dia apa namanya mulai dari sini. Jadi pengaturannya udah disediain gitu, kalau diklik langsung ke bottom left gitu. Jadi bawah kiri atas itu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kita klik ini kita tentukan sesuai klik di mana kita meletakkan. Iya. Oke, itu tadi fungsinya ini. Kemudian nah ini. AutoCAD atau arsir itu normalnya adalah kalau ketemu bidang yang bertumpuk-tumpuk itu adalah arsir tidak, arsir tidak, arsir tidak. Jadi kalau ini saya misalkan ketemu objek kayak begini ya, kemudian saya H spasi, kemudian saya klik di paling luar kayak spasi, kemudian saya preview. Nah, arsir tidak, arsir tidak, arsir. Nah, gitu. Kalau Bapak ingin arsir tidak, ini jangan diarsir, maka Bapak remove boundary. Ini klik di bagian yang tidak mau diarsir, Bapak oke, maka arsir tidak. Nah, harusnya kan arsir. Dia jadi karena dibatalkan, ya dia langsung menuju ke berikutnya. Gitu. Bisa juga Bapak pengen outer, jadi hanya luarnya aja walaupun bertumpuk-tumpuk, maka diklik, ini diklik, oke. Nah, jadi hanya luarnya aja. Atau ignore. Jadi itu seperti semua. Jadi paling luar aja. Jadi ini diklik, Bapak klik, kemudian di sini, berarti yang ini ya otomatis ke arsir. Nah, gitu. Atau sama dengan yang tadi itu, jadi H spasi pilih select object yang ini. Nah, sama aja kan. Nah, gitu. Oke. Ini gap yang tadi. Jadi kalau bolong sampai ada jarak sampai tertentu, nah itu masih dianggap boleh dianggap nutup. Jadi misalkan ini saya potong, trim. Nah, ini kita distan berapa? Cuman 30-an kan? Berarti di bawah 100. Maka kalau saya arsir, kemudian ini saya klik di sini. Nah, dia ngasih tahu. Ini bolong nih, mau diterusin apa enggak? Ya terusin aja. Nah, maka dianggap tertutup. Gitu. Oke. Nah, walaupun bolong. Nah, kemudian Bapak juga boleh kombinasi bolong-bolong begini, tapi mau diarsir, maka H spasi
select object, klik object, klik object, klik object, klik object, atau pilih semua juga sama aja. Bapak oke. Nah, itu juga bisa diarsir walaupun jelas-jelas lubangnya parah. Iya. Gitu. Ini anggaplah arsir keramik. Saya menggunakan arsir model ProDefine. Kalau kita menggunakan arsir ProDefine, maka keramik ini bisa dibilang liar. Liar itu kita nggak bisa tentukan keramik 30-30, keramik 40-40, atau kalau misalkan mau Eternit, misalkan 1 meter kali 1 meter, nggak bisa. Gitu. Terlalu repot untuk biar pas. Nah, maka ini kita ganti dengan model yang kedua, yaitu user define. User define hanya punya dua model, yang horizontal dan net. Gitu. Kalau mau vertikal, sudutnya diganti 90, maka dia akan vertikal. Nah, ini saya nolin aja, tapi saya buat double, yaitu keramik tadi. Nah, skalanya itu terprotek, jadi nggak bisa diutak-atik. Nah, gantinya adalah spacing ini. Jaraknya. Nah, jaraknya kita mau berapa? Kalau misalkan mau keramik 40-40, maka masukkan 40. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita siapin dulu bentuk yang benar. Maksudnya misalkan garasi gitu. Kita pakai asumsi senti, maka D 400 600. Nah, misalkan ini. Saya H spasi user define double keramik 60. Kemudian saya klik di sini, saya mulai dari sini keramiknya, kemudian saya pick di sini, saya klik di bagian dalamnya, kemudian saya oke. Nah, maka ini kalau di distan harusnya tadi berapa dari sini ke sini? 60. Nah, ini Osnet nggak nangkep. Bagaimana menangkap bidang arsir? Maka di escape dulu, masuk ke OP spasi. Di sini di drafting, tab drafting itu ada ignore heads object. Nah, karena diabaikan maka tadi Osnet nggak baca. Kalau ini mau dimatikan, maka Osrem akan membaca arsir sebagai objek. Ini kita oke. Kemudian kita di stand. Kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, 60 persis. Itu tadi model user define. Kalau mau misalkan keramiknya 40-60 beda. Nah, berarti Bapak jalan satu-satu. 60 pasang, selesai, masuk yang 40 gitu. Kemudian untuk yang Misalnya keramiknya dalam satu garasi beda-beda saja. Dalam satu garasi ya beda, ini 60, sebelah sini 40. Coba di Bapak sketch, aduh saya. Coba di sini maksudnya 60-40-nya gimana? Gini, garasi ya. Ya. Sebentar ini ingin yang tengah sini yang 60, yang ininya 40 gitu. Oh, seluruhnya ya, jadi ya, gitu. Berarti Bapak batasin dulu ya, misalkan ini mau batas berapa sejauh 60, mungkin biar manis tentu kelipatan 60 di tengah ya, anggaplah 240, maka kita ML scale 240, justificationnya 0. Nah, ini mungkin kegedean, 180 aja, ML scale 180, kita klik. Nah, begini. Kalau ada batasnya baru kita arsir. Ini user define 60, klik di bagian ini aja. Oke. Nah, kemudian spasi ini ganti 40, pick di sini dan di sini ya. Kemudian ini kita kliknya misalkan mulai dari sini. Oke. Nah, ini ke sana udah bagus, ini jelek, berarti artinya ini jangan digabung ya. Maksudnya ini sendiri, kemudian kita arsir, bikin lagi. Nah, cuman picknya di sini sekarang. Nah, kemudian ini diklik. Oke, nah kan jadi akhirnya rapi. Jelas? Oke. Kemudian di H spasi. Yang ketiga ini custom. Ini adalah buat sendiri arsirnya. Ya.
buat sendiri di sini itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau Bapak lihat yang di predefine ini, misalkan ini itu bahasa pemrograman. Jadi angka demi angka yang disusun. Jadi kita nggak masuk sampai sana. Cuman kalau ingin ngambil dari internet, nah kan ada yang orang yang berbaik hati menampilkan apa namanya karyanya untuk didownload oleh kita secara gratis. Contohnya saya mungkin punya, saya cari di sini. Cuman saya lupa naruhnya, sebentar. Heads kantor. Bukan. Nah, ini headscape. Nah, ini ada 3 model yang saya ambil dari internet. Jadi kalau kita buka, tuh lihat, yang mesti saya bilang bahasa pemrograman 45,00. Nah, itu wah, ribet deh kalau nggak belajar pemrograman kayak gini. Kita lihat yang wave. Nah, ini pakai begini. Nah, sekarang kita lihat aja bagaimana cara memasukkan ini. Nah, kita lihat file ini ditempatkan di mana? Kantor headscape. Maka kembali ke AutoCAD, kita OP spasi, masuk ke option manager. Kemudian di file ini yang paling pertama, Bapak di support plusnya diklik. Kemudian Bapak, nah di sini masukkan kantor headsnya, ya. Kalau sudah itu maka di OK, maka di H spasi, kemudian kita klik di sini, maka di custom sudah ada 3 yang tadi, glass, hex. Nah kalau kita klik, oh modelnya kayak begini, hexa kayak begini, wave kayak begini, misal dipakai, ya udah dipilih, kita klik, misalkan masukkan di sini, kemudian kita preview. Nah hasilnya seperti itu, ya. Oke, arsir selesai.